welcome back on my YouTube channel bersama gue Yosua dalam channel Perwira Muda. Minggu ini gue dipusingkan dengan beberapa alat navigasi gue, khususnya dengan GPS dan Inmarsat, karena mereka alat navigasi ini itu mengalami yang namanya roll over date. Jadi kalau teman-teman di atas kapal mempunyai alat navigasi mereknya Furuno, entah itu mulai dari GPS, entah itu AIS, entah itu WeatherFax, Inmarsat dan segala macamnya, itu kalian akan mengalami yang namanya roll over date. Walaupun tidak semua Furuno tipe modelnya mengalami hal seperti itu. Jadi ada beberapa model dan tipe Furuno yang mengalami yang namanya roll over date. Singkat cerita, ketika gue mengalami hal seperti itu, gue pikir awalnya adalah GPS ini dapat disetting dengan tanggalnya, karena tanggalnya berubah. Tanggalnya itu kembali menjadi tanggal 1 bulan 5 tahun 2002. Awalnya gue berpikir bahwa ini paling settingan daripada tanggalnya nih, date dan time-nya gitu kan. Dan gue coba untuk cari manual booknya, gue pelajari satu persatu, ternyata hasilnya nil. Itu di manual booknya tidak ditunjukkan untuk dapat men-setting daripada date ataupun time-nya di GPS. Wah, pusing tuh, karena ketika GPS roll over date, semua alat navigasi itu terpengaruh karena kan terkoneksi dengan GPS. Itu radar gue berubah tanggalnya, terus AIS berubah, lalu saya punya ECDIS berubah, dan ketika saya mengupdate weekly ENC daripada ECDIS itu nggak terbaca. Jadi sebenarnya terbaca, tetapi keterangannya adalah ENC yang saya update itu keterangannya not up to date. Itu gara-gara tanggal tersebut. Jadi itu terpengaruhi sampai saya awalnya saya nggak kepikiran untuk ke roll over date daripada pengaruh daripada GPS. Jadi ketika roll over date itu bertepatan dengan ENC yang harus saya update untuk weekly. Jadi saya sampai ke customernya, saya sampai kirim email kenapa ini bermasalah dengan ENC, kenapa tidak up to date. Jadi bacaan di display daripada ECDIS itu not up to date. Akhirnya singkat cerita mereka memberitahukan kepada saya, terus untuk masalah apa permasalahan yang terjadi, ternyata itu disebabkan oleh GPS yang mengalami roll over date. Jadi gue memutuskan untuk report kepada kapten, kepada master, lalu sampaikan juga kepada kantor untuk namanya update daripada sistem GPS yang ada di atas kapal. Jadi ada dua pilihan ya. Yang pertama, kalau misalnya pada saat pengupdatean GPS tidak berhasil, maka itu harus diganti daripada GPS unitnya. Itu pilihannya ada dua. Dan sebelum saya mereport atau gue melaporkan hal ini terjadi, gue sempat lihat di dalam situsnya Furuno, bener nggak nih mengalami ada sebuah gangguan dari Furunonya, dari sistemnya. Dan ternyata diberitahukan dalam diberitahukan di dalam websitenya Furuno itu memang mengalami roll over date dengan peralatan navigasi model A, B, C dan segala macamnya. Nanti gue akan kasih tunjuk, gue akan kasih lihat websitenya dia, apa aja pemberitahuan apa yang diberitahukan oleh Furuno, alat navigasi yang mengalami sebuah atau namanya kita sebut dengan roll over date. Oke, sekarang kita menuju ke komputer. Gue akan ngasih lihat atau ngasih tunjuk website daripada Furuno yang mereka memberitahukan mengenai tentang roll over date, dan di halamannya itu important notice. Ya, ini adalah halaman depan daripada website daripada Furuno. Ini alamatnya ya. Ya, di situ keterangannya ada important notice. Jadi mereka memberitahukan sebuah informasi yang penting untuk kepada setiap customer yang menggunakan Furuno GPS dan alat-alat navigasi lainnya. Di sini ada important notice to our customer who use Furuno GPS product for marine use that are affected by GPS week number rollover. Jadi mereka sebutnya dengan GPS week number rollover. Oke, ini kata pengantarnya mereka. Lalu kita langsung menuju kepada list of equipment that may be affected by the GPS week number rollover. Jadi ini ada, ini mengalami rollover occurrence date dari 2002, dari tahun 2002 pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2022. Ini yang mengalami rollover occurrence date-nya. Jadi sini ada tipe of equipment ya. Ini ada GPS, ini ada modelnya. Jadi
alat navigasi yang berada di dalam pemberitahuan rollover occurrence date-nya inilah yang akan mengalami yang namanya rollover date. Jadi tanggal yang ada di alat navigasi kalian semua ini itu kembali ke dalam sistem awal. Dan kalau di atas kapal, gue pakai GP150 ini, dia kembali ke tanggal 1 bulan 5 tahun 2002. Dan jujur itu sangat merepotkan ketika kita ingin mengupdate daripada ECDIS karena not up to date terus. Jadi itu cukup mengganggu buat gue sih secara pribadi gitu. Jadi ini mulai dari GPS navigator, ini modelnya yang kena. Ini mulai kena, ini di GPS navigator, ini yang kena, ini GPS receiver, plotter, sonder dan segala macamnya. Ini semua yang kena, radar, plotter, sonder ya kan. Nih satelit kompas pun dengan model seperti ini kena, ICE yang ini pun kena, Inmarsat pun saya kena dengan Velcom 15 dan Velcom 18. Ini saya pun mengalami namanya rollover date. Nah, ini yang tahun 2021 yang kemarin mengalami rollover date juga. Dan seterusnya sampai kalian akan menemukan sebuah penyelesaian ya yang diberikan oleh Furuno. Jadi di sini ada nature of the error and its cause, yang harusnya mereka menyelesaikan sebuah permasalahan ya, mereka memberitahukan apa masalahnya ya. Inilah this is called GPS week number rollover yang mereka sebut dengan GPS week number rollover. Lalu mereka di poin ketiga mereka memberikan sebuah advice untuk memperbaikinya atau menyelesaikan daripada kasus yang kita alami. Yaitu adalah kita langsung aja loncat ke poin 3 ya. If you want to return the data to normal for the models, ya kita harus di sini. You can replace the GPS receiver inside the device or update the software. Jadi ada dua penyelesaian, yaitu adalah kalau dengan pertama update software gagal, berarti kita harus mengganti daripada GPS kita di atas kapal. Dan seterusnya ini ada note-note-nya, teman-teman bisa baca. Nah, sekarang kita lanjut ke GPS sama ke Inmarsat gua untuk gua tunjukin gimana cara pengecekan daripada update software yang terbaru. Yuk, kita menuju ke GPS. Nah, ini GPS 150 yang udah di-upgrade. Udah di-update softwarenya dan gua mau ngasih tunjuk. Pertama, teman-teman lihat untuk daripada GPS kalian. Ini gue mengalami GP150, jadi artinya gue kena rollover date. Dan sekarang gue mau kasih tunjuk untuk bagaimana teman-teman mengetahui program atau updatean terbaru daripada GP150. Sekedar informasi, GPS daripada merek Furuno GP150 itu mempunyai program yang terbaru atau updatean yang terbaru, software terbaru adalah 04.05. Dan cara mengeceknya adalah kalian tekan menu ya, kalian masuk ke self test, tekan enter. Kalian lihat di tunggu ya, kalian lihat di sini navigation program number. Ini adalah nomornya dan angka 2 angka terakhir ini adalah mengenai tentang the latest CPU update-nya mereka 04.05. Itu adalah yang terbaru dan yang terakhir pengupdatean daripada GP150. Karena yang kemarin yang saya pakai ini adalah 03.03, setelah diupdate programnya menjadi 04.05. Nah, itu cara untuk mengetahui daripada GP150. Sekarang kita pindah ke Inmarsat. Bagaimana dengan Inmarsat? Cara kita mengetahui CPU-nya yang terbaru atau updatean yang terbaru adalah dengan cara pengetesan. Ini adalah Inmarsat nomor 1, yaitu modelnya Furuno dengan model Velcom 15. Yang di sini Velcom 18. Jadi dua-duanya kemarin ini kena dan diupdate daripada software mereka. Oke, kalian masuk ke dalam option ya. Dalam option di sini kalian tinggal enter. Kalian masuk ke dalam poin nomor 7, tes. Lalu diagnostic test. Diagnostic testnya kalian pilih start, yes. Kalian waiting. Di sini kita akan lihat daripada dia punya term CPU-nya. Karena kemarin Velcom 15 term CPU saya itu
yang lama saya lupa. Tapi yang terbaru adalah ini 0505 ya. Jadi ini term CPU-nya, ini RF-con CPU-nya. Tapi ini umum nih, pada umumnya. Ada 2 angka lagi di belakang karena tidak terlihat. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian pergi ke keyboard, lalu kalian tekan Control, lalu kalian tinggal klik Velcom. Oke, keluar 2 angka di belakangnya adalah 05 dengan RF-con CPU pun 05. Jadi ini adalah the latest software yang terbaru daripada Velcom 15. Sekarang kita cek yang Velcom 18. Nah, sistemnya sama, Velcom 18 ataupun 15. Jadi kita pergi ke option, udah gue klik, lalu kita masuk ke tes. Masuk lagi ke diagnosis tes. Oke, start, yes. Kita waiting. Agak lama ya. Tapi sabar aja. Kita waiting terus sampai dia keluar. Oke, dia udah keluar nih. Ini Velcom 18, dia punya term CPU-nya adalah 01. Kasusnya sama tadi. Ada 2 angka belakang yang tidak terbaca. Cara mengetahuinya sama. Kalian pergi ke keyboard kalian, tekan Control, lalu kalian tinggal klik Velcom. Agak susah. Velcom. Nah, ini keluar angka 31. Ini the latest daripada updatean software dari Velcom 18, karena sebelumnya 18 ini 0109 dia punya term CPU, dan ketika the latest update software menjadi 0131. Jadi ini adalah latest software yang sudah diupdate oleh teknisi khususnya dari Velcom sendiri. Dan saya banyak bertanya mengenai tentang rollover date yang terjadi oleh Furuno. Oke, jadi itu yang gue bisa sampaikan ke kalian mengenai tentang rollover date yang terjadi oleh alat navigasi di atas kapal gua dengan merek Furuno dengan tipe GP150, terus Inmarsat gua, Inmarsat Velcom 15 dan Velcom 18. Jadi ketika teman-teman mengalami hal seperti itu, bukan berarti alat GPS atau navigasi kalian rusak, tetapi kalian yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah mengupdate daripada softwarenya, atau kalian cari tahu dulu software terakhir daripada yang kalian punya, alat navigasi yang kalian punya di atas kapal. Seperti yang gue beritahukan tadi itu adalah the latest update software yang sudah harus dimiliki oleh GPS GP150, lalu Inmarsat Velcom 15 dan Velcom 18. Kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai updatean software itu tapi masih rollover date, ya kemungkinan adalah alat navigasi kalian yang perlu diganti. Tetapi jangan langsung mengambil kesimpulan harus diganti ya. Kalian harus mendiskusikannya kepada master dengan perusahaan, mendatangkan teknisi, jadi keputusannya daripada teknisi. Teknisinya bisa memutuskan, oh ini harus diganti, ini harus di-update software dan segala macamnya. Nah, jadi nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir. Itu yang bisa gue sampaikan mengenai tentang rollover date. Ini juga gue pun pertama kali baru mengalami hal seperti ini, dan tertolong dengan websitenya Furuno. Jadi bisa ada penjelasan, bisa ada pemberitahuan ketika gue mereport kepada master. Dan gue harap video gue ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, bisa memberikan pengetahuan yang baru, bisa memberikan pembelajaran yang baru. Sama-sama kita belajar mengenai tentang alat navigasi, sama-sama kita belajar mengenai tentang pekerjaan-pekerjaan di atas kapal, khususnya daripada seorang officer di atas kapal. Dan gue berharap apa yang gue sampaikan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat teman-teman semua. So don't forget to like, share, comment, and subscribe YouTube channel daripada Perwira Muda. See you next on my video and God bless you. Bye.